Selamat datang di TK Baptis. Masa-masa anak TK adalah masa-masa yang menyenangkan karena mereka harus memulai hidup mereka dengan belajar untuk mengenal sekolah. Mereka belajar berpisah dari orang tua dan mereka belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Oleh sebab itu, TK Baptis mengangkat satu tema, Grow in Faith, Love and Knowledge. Harapannya mereka dapat mengenal Tuhan melalui sekolah dan mereka belajar untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama dan pengetahuan itu akan ditambahkan bagi anak-anak. Dulu awalnya anak saya pendiam, sekarang lebih ekspresif dan lebih cerdas. Pembinaan iman Kristen yang kuat di sini sehingga sambil belajar juga sambil mengenal dengan iman kekristenannya. Keagamaan dibimbing untuk baik mau makan berdoa, baik mau tidur berdoa. Diharapkan anak-anak kedepannya bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Adapun TK Baptis memiliki pembelajaran-pembelajaran, kami bagi menjadi dua kategori, anak-anak TKA dan TKB. Anak-anak TKA adalah anak-anak usia 4 sampai dengan 5 tahun dan anak-anak TKB adalah usia 5 sampai dengan 6 tahun. Adapun pembelajarannya adalah anak-anak sejak kecil kita ajari belajar akademik, baca, tulis, hitung, dan mereka mengenal dua bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dua bahasa ini mereka memulai dari level yang dasar, yaitu mereka belajar untuk berbicara. Ni hao, wo chào Gareth, cao xin, wo tu su chai Baptist. I love study in the Baptist because it's a fun way to learn. Join us everybody, smile. Alasan saya menyekolahkan anak saya di sini karena guru-gurunya yang berpengalaman. Selain itu, Sekolah Baptis juga ada kerjasama dengan Binus University, sehingga dari TK anak-anak diperkenalkan dengan komputer. Selain itu, guru-gurunya juga mendapatkan training tiap 1 semester sekali. Nah, dengan training itu diharapkan guru-guru dapat membina murid-murid menjadi lebih baik lagi. Anak-anak belajar juga tentang robotik. Anak-anak merangkai robot, ada 16 unit robot yang mereka kuasai dari keren sampai dengan super keren. Harapannya melalui pelajaran-pelajaran yang menyenangkan ini, anak-anak memiliki image bahwa sekolah itu adalah tempat belajar yang menyenangkan. Adapun sekolah ini dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam pembelajaran. Dengan ruang kelas yang nyaman, harapannya anak-anak dapat belajar dengan baik. Setiap ruang kelas dilengkapi oleh CCTV, audio visual, dan mereka dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak dilengkapi juga oleh playground supaya anak-anak dapat belajar untuk bermain di luar ataupun di dalam, dan mereka pun belajar untuk literasi karena kami memiliki perpustakaan mini. Kami setiap 3 bulan sekali ada nutrition month bagi anak-anak. Setiap anak-anak bisa memasak ataupun melengkapi gizi-gizi mereka supaya mereka boleh bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan, fisik mereka pun juga menjadi anak-anak yang sehat. Ada karakter breeding, field trip, performing art, dan ruang parents meeting bagi setiap orang tua, sehingga ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Dan untuk itu kita juga melaksanakan ekstrakurikuler. Ada 4 ekstrakurikuler yang kami angkat TK, Kalistung,
English Club, Mandarin, dan kelas modern dance dan tari. Saya memilih anak saya sekolah di TK Baptis Palembang karena tempatnya yang strategis, tepatnya di tengah kota. Karena saya tahu kualitasnya, kemudian sekolah di sini mengajarkan kita tentang kedisiplinan, mandiri, pokoknya TK Baptis is the best. Anak saya yang nggak bisa membaca sekarang sudah syukur bisa membaca. Guru-gurunya bersahabat banget. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia TK, ayo mari sekolahkan anak-anak di TK Baptis. Kami yakin anak-anak bisa bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan, tapi kehidupan iman mereka dan nilai-nilai kehidupan mereka pun mereka bisa menjalani dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku belajar banyak di sini. Ayo teman-teman sekolah di sini ya. Dah.
Selamat pagi, Bapak Ibu para peserta webinar TK Baptis pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para peserta webinar yang telah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Parenting TK Baptis pada pagi hari ini mengangkat satu topik berkaitan dengan pola pengasuhan yang efektif untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh yang saat ini tengah dialami oleh tingkatan pendidikan di seluruh negara, baik tingkat TK, PAUD, SD sampai dengan perguruan tinggi, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh negara. Untuk memutus penyebaran COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan khususnya di bidang pendidikan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau lebih sering kita kenal dengar istilah sekolah daring. Suatu tantangan tentunya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi putra dan putri berkembang dan bertumbuh non-stop 24 jam dalam hal sekolah mereka. Dan menjadi tantangan juga bagi kami para pendidik dan sekolah untuk membantu anak-anak usia 3 sampai dengan 6 tahun dapat belajar, tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri di usia mereka di tahapan yang awal. Padahal tahapan tingkat awal ini adalah belajar untuk berinteraksi secara langsung. Tentunya hal yang sangat sulit bagi kita sekalian, kondisi pandemik yang secara tiba-tiba ini. Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa kondisi sulit ini dapat kita lalui bersama-sama bila ada kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan tentunya dari para orang tua murid. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya ada banyak hal yang baru yang dialami oleh para orang tua maupun pendidik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu kami berharap melalui webinar pada pagi hari ini, para orang tua, para sekolah, para pendidik, dan para orang tua di luar TK Baptis pun dapat menemukan solusi bersama-sama, memecahkan untuk mengasuh anak-anak di usia TK dan mereka boleh memaksimalkan pembelajaran jarak jauh ini. Pagi ini materi akan disampaikan oleh Ibu Siska yang akan menolong kita sekalian dan memaparkan materi-materi untuk kita para orang tua dapat menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oleh sebab itu akhir kata biarlah materi pada pagi hari ini dan webinar kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, pagi hari ini Ketua Yayasan Perguruan Baptis Palembang akan menyampaikan sambutan untuk menyambut para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Salam, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kepada kita semua yang berbahagia pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk berkumpul bersama-sama di Sabtu pagi yang indah ini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar parenting yang diadakan oleh TK Baptis Palembang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Immanuel Ragiono selaku Gembala Sidang dan juga Ketua Pembina dari Yayasan Perguruan Baptis Palembang dan juga tim multimedia yang bekerja saat ini untuk Kepala Sekolah Ibu Lia, juga Pak Haidi dan Ibu Kezia dan yang lain. Ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk persiapan yang telah disiapkan dan kita juga mengucap syukur dan terima kasih untuk kesediaan dari pembicara kita, Ibu Siska Rafika dari Jakarta yang boleh bersedia untuk
meluangkan waktu menjadi pembicara pada kesempatan yang indah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta, baik orang tua murid TK Baptis Palembang dan juga mungkin guru-guru yang mengikuti, dan ada pun mungkin yang lain dan semua orang yang menyaksikan acara ini di sosial media. Kiranya acara yang kita tampilkan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, dapat menjadi berkat bagi kita semua, khususnya dalam langkah meningkatkan pendidikan khususnya anak-anak TK ya. Webinar parenting hari ini dengan pola pengasuhan yang efektif untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi supaya berjalan dengan baik. Dan semuanya itu akan menjadi berkat bagi kita semua dan terlebih lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Selamat mengikuti acara webinar ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Paulus yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini mewakili dari pihak yayasan, dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka acara kita dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sebelum kita mulai webinar pagi ini, kita akan berdoa agar semua yang dapat kita ikuti melalui YouTube dari rumah masing-masing, karena ini secara langsung disiarkan, supaya berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama, saya akan memimpin di dalam doa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh ada pagi hari ini untuk mengikuti webinar yang akan dilangsungkan saat ini. Kami bersyukur untuk TK Baptis Palembang yang boleh memfasilitasi untuk memberikan pembekalan-pembekalan bagaimana pembelajaran secara efektif, pendampingan terhadap anak-anak melalui sarana secara jarak jauh. Kami bersyukur karena ada multimedia, kami bersyukur karena Tuhan juga telah memberkati kami sehingga sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, anak-anak didik kami tetap tersalurkan, tetap terakomodir melalui saluran yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati webinar pada kesempatan pagi hari ini, orang tua murid, para guru-guru, teristimewa Ibu Siska sebagai pembicara yang telah Tuhan siapkan dari Jakarta. Hambanya telah mempersiapkan diri dengan berbagai materi, agar setiap materi boleh disampaikan kepada kami dan orang tua murid serta para guru-guru boleh dibekali dengan lengkap, dengan baik, sehingga pembelajaran secara jarak jauh melalui media seperti ini akan sangat efektif dan anak-anak kami juga boleh dapat belajar dengan baik. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jaringan wifi maupun jaringan handphone mereka dari masing-masing di rumah masing-masing supaya tidak terganggu dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seminar ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Immanuel yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Dan pada pagi hari ini para peserta webinar, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska yang akan ditolong melalui Ibu Ketua Komite kita, TK Baptis, Ibu Flora yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya dalam webinar parenting hari ini yang mengusung tema pola pengasuhan yang efektif untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Sebelum kita memulai pemaparan materi dari narasumber kita, ada baiknya kita mengenal lebih dekat narasumber kita hari ini. Perkenalkan, Ibu Siska Rafika yang hari ini akan membantu kita para orang tua dalam mendampingi anak-anak kita belajar jarak jauh selama masa pandemi. Semoga pemaparan materi dari Ibu Siska hari ini dapat membantu kita, memberikan pencerahan buat kita dalam pola pengasuhan kita terhadap anak-anak kita. Baik, untuk narasumber kita sudah kita ketahui, Ibu Siska Rafika. Saya sedikit menyampaikan biografi Ibu Siska. Saat ini Ibu Siska sudah menikah dengan Bapak Doni Wijaya dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Andrea Nazaren Prawira yang lahir di Tangerang pada 5 Juli 2004 dan yang kedua adalah Benjamin Nazareno Prawira yang lahir pada 23 Oktober tahun 2011. Alamat Ibu Siska sendiri saat ini di Jalan Gunung Sahari di Jakarta. Untuk fokus pekerjaan Ibu Siska, boleh Ibu Kesia ditampilkan untuk biografinya Ibu Siska. Baik, saat ini fokus pekerjaan Ibu Siska adalah mengajar murid dan memperlengkapi para guru dalam bidang pelajaran masing-masing di dunia pendidikan. Sedangkan untuk riwayat pendidikan dapat kita lihat, yang pertama Ibu Siska telah menyelesaikan pendidikan teknik industri di Universitas Maranatha Bandung, Jawa Barat pada bulan Mei tahun 2001. Yang kedua, Ibu Siska juga sudah mendapatkan sertifikasi guru Kristen ACSI, Association Christian School Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus tahun 2010. Dan yang ketiga, Ibu Siska juga sudah menyelesaikan pendidikan Master in Transformative Teaching and Learning di International Graduate School of Leadership di Filipina pada 9 April 2015. Sedangkan untuk pengalaman pekerjaan yang sudah dijalani oleh Ibu Siska itu sudah cukup banyak. Namun kami akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, Ibu Siska pernah menjadi koordinator kesiswaan dan guru bahasa Inggris dan agama di SD Pilar Bangsa, yaitu di Yayasan Menara Philadelphia Tangerang, mulai bulan dari September 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2007. Yang kedua, Ibu Siska menjadi fasilitator Indonesian Baptist Youth Conference di Yogyakarta pada tahun 2016. Yang ketiga, Ibu Siska juga menjadi fasilitator ACSI CEC Teachers Certification Program Cycle 1 Palembang pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2017. Yang berikutnya menjadi advisor Sekolah Bina Gita Gemilang di Tebet, Jakarta Selatan mulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian menjadi PIC untuk SIL Gereja Baptis Getsemani pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2018 yang bekerja sama dengan 21 Legacy USA. Yang berikutnya menjadi fasilitator Indonesian Baptist Youth Conference Universitas Kristen Maranatha Bandung pada 22 Juni 2019. Yang selanjutnya menjadi fasilitator guru-guru Sekolah Baptis Palembang dengan tema Teacher Care pada 3 Agustus 2019. Dan yang terakhir menjadi konsultan untuk SMP Baptis Palembang tanggal 9 hingga 10 September 2019. Demikian sedikit pengenalan kita pada Ibu Siska Rafika. Selanjutnya Ibu Siska akan menyampaikan materi
parenting kita hari ini. Dan untuk Bapak Ibu, para orang tua dan wali murid yang mungkin nanti akan mempunyai pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu Siska, dapat disampaikan melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting kita hari ini. Untuk pertanyaan sendiri nanti akan kami pilihkan beberapa untuk dijawab langsung oleh Ibu Siska. Namun jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan namun belum bisa dijawab di forum ini langsung, nanti akan dijawab Ibu Siska melalui email, dan Ibu Siska juga akan membuka pertanyaan melalui email yang bisa disampaikan ke abdiday@gmail.com. Nanti untuk alamat email yang lebih lengkapnya boleh kami sampaikan di kolom chat. Demikian perkenalan kita sedikit untuk narasumber kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada Ibu Siska untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Lia, selamat pagi Pak Paulus, Pendeta Immanuel, dan juga ada beberapa guru yang mukanya sudah nggak asing buat saya karena tadi seperti Ibu Flora sudah sampaikan ya. Jadi Palembang ini adalah kota yang juga tidak asing buat saya karena di tahun 2017 saya mulai menginjakkan kaki saya di kota Palembang, dan setelah itu dengan 3 tahun berturut-turut akhirnya datang kembali ke Palembang gitu ya. Palembang ini ada cerita tersendiri gitu ya, dengan beragam empek-empek yang dari harga 1.000 sampai yang mahal juga ada gitu ya Bu Flora ya. Oke, pagi ini saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk boleh berbagi bersama-sama, dan kita akan belajar bersama-sama. Webinar yang biasa saya sampaikan itu biasanya saya rindunya tuh aktif tuh artinya dua arah, jadi tidak hanya saya bicara, tapi nanti juga jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, saya rindu untuk Bapak dan Ibu juga merespons. Saya melihat di list peserta bahkan ada Ibu Lili dari Bandung, ya, Ibu Lili TH dari Bandung bisa bergabung. Wah, senang sekali ya. Ini seperti kayak reuni kecil teman-teman TKMB. Pagi ini izinkan saya boleh screen share, boleh mulai dibuka. Oke, ya. Kita akan mulai sesi kita. Waktu Ibu Lia kontak saya, gitu ya, Bu Siska minta tolong untuk webinar untuk para orang tua. Kita sempat atur waktu itu ya, dengan segala kegiatan kita masing-masing dan juga bagaimana harus menyamakan waktu dengan sekolah sendiri. Akhirnya ketemulah di tanggal 10 Oktober ini. Dan judul yang diberikan itu memang tadi seperti Bu Lia sudah sampaikan ya, ini masalah yang dialami oleh kebanyakan orang. Jadi masalah yang sangat umum terjadi. Kenapa? Yaitu karena pembelajaran jarak jauh, di mana anak-anak harus belajar di rumah, sehingga suasana rumah ada perubahan. Perubahan selalu bisa positif, tapi juga ada tantangannya. Saya nggak bilang itu negatif, gitu ya. Tema yang diberikan pola pengasuhan yang efektif untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Sebelum saya mulai di slide pertama, saya rindu untuk Bapak Ibu ketik di chat dari judul ini, ya, dari judul ini, kata mana yang paling ngena di hati, atau ini nih yang saya butuhin. Coba tolong di chat, ya, diketik. Misalnya kata pola kah, atau efektif kah, atau memaksimalkan kah, atau jarak kah, apa gitu. Sesuatu itu kita harus coba mulai dengan memperhatikan kata-kata yang diberikan. Boleh saya lihat dengan di chat bagaimana, apakah sudah
kalau Natalan itu jadi kayak foto keluarga. Jadi per tahun kami foto gitu ya. Dan ini foto Desember terakhir ya dengan anak dua, Andrea dan Ben. Dan kalau di lingkungan baptis, suami saya Doni lebih banyak kemana-mana. Jadi memang lebih sering Doni lebih sering aktif terlihat gitu. Oke. Selanjutnya ya. Ada agenda. Yang pertama memang tujuan dari kenapa kita melakukan webinar ini. Lalu ada kata pepatah yang saya post di sini, yaitu tak kenal maka tak sayang. Lalu yang ketiga itu tantangannya, tantangan masa pembelajaran jarak jauh dan masuk ke pola pengasuhan sehingga sampai akhirnya ada jurus jitu. Kalau saya lihat kembali dari chat-chat yang Bapak Ibu sudah ketik, rata-rata kata efektif dan maksimal ya, seperti itu. Oke, itulah yang menjadi tujuannya kita. Itu yang menjadi tujuan kita untuk webinar kita. Ya. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Waktu saya mempersiapkan untuk webinar ini, yaitu tiba-tiba tuh teringatnya dengan kalimat tak kenal maka tak sayang. Wah, yang bener aja Siska. Masa aku nggak kenal anakku sendiri gitu ya? Masa sih? Masa iya gitu ya? Tapi mungkin ini sesuatu hal yang memang kita perlu pelajari kembali, seberapa kenal anak kita. Saya mau mulai masuk dengan generasi. Ya, generasi umur, ya, dengan kita refleksikan para orang tua, di manakah kita, generasi kita tuh generasi apa, dan generasi anak yang sedang kita asuh, khususnya yang anak TK itu namanya generasi apa, gitu ya. Dan kalau terus langsung lagi refleksi lagi, pola asuhnya tuh gimana sih waktu kita masih kecil? Sama apakah kita melakukan pola asuh yang sama dengan anak kita? Gitu. Saya mau mendengarkan secara spontan, mungkin ada volunteer. Jadi pertanyaan saya ulangi, cara pola asuh dulu deh yang paling gampang ya. Pola asuh yang dulu kita alami sebagai anak, itu modelnya seperti apa? Dan apakah pola asuhnya menurut Bapak dan Ibu apakah sama? Apakah ada yang mau volunteer? Oke, mungkin dari Bu Flora dulu, mungkin Bu Flora. Coba di-share Bu Flora. Menurut Bu Flora bagaimana? Pola asuh yang dulu waktu Bu Flora alami sebagai anak itu seperti apa? Baik Bu Siska, kalau dari saya dulu, pola asuh saya ya, kalau dulu sih sebenarnya monoton ya Bu ya. Misalnya kalau berangkat sekolah, ya belajar di sekolah, pulang dari sekolah, kerjakan PR. Ya, pola asuh yang dari orang tua modelnya gimana? Apakah kalau papa mama bilang harus kerjakan ini, bagaimana respon Ibu Flora waktu itu? Di kala anak-anak sih kadang agak menolak ya Bu, karena kan masanya masih pengen bermain gitu. Ya udahlah main. Main dulu lah gitu, baru nanti main dulu ya, tawar-tawaran lah ya. Ya gitu. Oke. Tapi di akhirnya siapa yang tanda kutip menang? Akhirnya yang menang tetap orang tua Bu. Orang tua, iya. Betul. Oke. Nah sekarang kalau kita refleksi sekarang nih, cara pola asuhnya kita. Mungkin Ibu Flora boleh tunjuk satu teman yang bisa share pola asuh yang biasa dia lakukan di rumahnya seperti apa? Saya tunjuk dari peserta ya Bu ya? Ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita interaksi ya, bukan satu arah. Oke. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau volunteer juga boleh silakan angkat tangan. Nanti Ibu Flora bisa bantu untuk tunjuk. Saya pilih acak aja, mungkin dari Mama Joshua deh. Oke, Mama Joshua. Silakan Mama Joshua.
sambil menunggu Mama Joshua. Jadi Mama Joshua minta tolong refleksikan bagaimana cara mendidik Joshua nih. Apakah siap, Mama Joshua? Oke, kalau belum, mungkin sambil lagi dipersiapkan ya. Saya lanjutkan ke penjelasan berikut slide ini dulu. Ya, kita masuk ke generasi. Kenapa saya tanya seperti itu, Bu Flora dan teman-teman, para orang tua? Karena gini, kita harus melihat tiap angkatan atau tiap generasi itu punya ciri masing-masing. Ya. Kita lihat untuk yang kalau silent generation ini mungkin udah tinggal dikit sekali ya. Nenek saya, oma saya yang menjadi jemaat setia di Gereja Baptis Pertama, itu beliau lahir di tahun 1920. Jadi kalau misalnya oma saya masih hidup sampai sekarang berarti beliau umur 100 ya. Tapi waktu itu beliau dipanggil Tuhan di umur 93. Nah itu masuk silent generation, bahkan lebih dari itu. Nah kemungkinan besar yang paling tertua yang ada yaitu generasi baby boomers yang lahir di tahun 1946 sampai sekitar 1964. Ini adalah rata-rata adalah para ibu, para orang tua yang punya anak di generasi X. Karena yang lahir di tahun 70-an kira-kira mamanya lahirnya di tahun 1940-an, 1950-an, seperti itu. Nah, baby boomers itu ciri-cirinya adalah generasi yang punya bersaudara tuh banyak. Nah, bukan cuma banyak, tapi banyak tuh beneran banyak gitu ya. Kalau misalnya dilihat, kalau lihat family tree lagi ya, mungkin direfleksikan kepada para orang tua gitu ya. Itu engkong kita, nenek kita ya, opung kita tuh punya bersaudara tuh bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Itu cirinya gitu ya. Terus survive aja tuh ya. Kalau ngasih makan ke anak 10 anak gitu langsung suapin gitu. Beres gitu. Nah, langsung lanjut ke berikutnya, generasi X yang lahir di tahun 1965 sampai sekitar 1980-an. Saya termasuk di sini. Nah, generasi X ini kami ini mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, yang darinya cuma telepon umum, lalu ada telepon rumah, lalu ada pager. Dulu waktu saya pacaran sama Doni itu kita pakai pager. Pager itu mengirimkan pesan, tapi harus telepon ke center, terus saya ngomong, lalu diketikkan sama senternya. Oke, apa kabar? Hari ini sudah makan atau belum? Diketikin. Sampai dulu tuh suka dibecandain gitu. Ah, masa cuma gitu doang? Karena saking udah sering-seringnya telepon gitu ya. Sering kirim pager sampai ketahuan memang ini pacaran nih gitu ya. Sampai ditambahin salam sayang atau segala begitu. Nah, itu kami generasi X. Kami yang mengalami Nokia sejuta umat gitu ya. Sampai akhirnya di saat ini dengan mengikuti perkembangan internet yang luar biasa. Kalau kami nih generasi X ini nggak mau belajar, ya udah di situ aja. Ya. Nah, kalau generasi Y itu ciri-cirinya adalah karena perkembangan yang sangat cepat. Jadi mereka ini adalah generasi yang maunya tuh serba instan. Cepat dong gitu. Ya. Harus cepat gitu. Mereka tuh nggak sabaran dibandingkan dengan generasi X gitu. Nah, generasi Z ya ini masuk Andrea nih. Karena Andrea lahir di tahun 2005 ya, di tahun 2005. Andrea dan teman-temannya yang ini adalah anak-anak dari para generasi X nih biasanya. Ya. Nah, ini mereka tuh ya Korea, Minders gitu, pokoknya yang Koreaan gitu ya. Nah, sekarang tinggal ngikutin nih, tinggal tergantung generasi X-nya ini mau nggak mengikuti, mau nggak updated, supaya nyambung ngomongnya sama generasi Z ini. Gitu. Dan anak-anak TK
Nah, ini yang paling menarik nih. Jadi waktu saya belajar mempersiapkan ini, saya sungguh bersyukur dengan kesempatan ini sehingga saya menemukan satu hal yang sangat baik yang bisa kita syukuri sama-sama. Anak-anak TK yang Bapak Ibu punya adalah namanya generasi alfa. Generasi alfa ini adalah anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. 2010 sampai 2020. Ya, ini kan masuk anak TK semua, ya kan? Yang lahir umur segini ya. Nah, kita lihat generasi alfa ini luar biasa. Kalau diperhatikan gambar selanjutnya apakah sudah keluar? Ya, oke. Generasi alfa. Ini memang research di Amerika. Kadang-kadang memang yang tantangan menjadi negara kita research yang sangat mendetail seperti ini, tapi tidak masalah. Ini karena ngomongin generasi, bukan ngomongin budaya, jadi mengikuti itu seperti mewakili memang generasi itu sendiri. Ya. Kalau dilihat dari fotonya aja udah kelihatan ya, memang mereka itu memang sudah terekspos dengan teknologi lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Bahkan generasi Zoomers pun, generasi Z pun. Terus saya refleksi diri, oh bener juga. Andrea itu baru kenal teknologi, baru megang handphone, itu jauh lebih lambat daripada Ben. Ben lahir di tahun 2011, itu sebelum 1 tahun aja kita sudah paparkan screen. Ya entah itu dengan YouTube, memang tujuannya untuk pembelajaran, untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi memang generasi ini tuh memang canggih dengan digital, ya. Menariknya, ini dia, 86% mereka senang bikin sesuatu, ya. 4 dari 5 senang bikin slime, artinya memang kembali lagi kreatif. Gak bisa diem sama tangan, gitu ya. Nah, terus 2 dari 3 sangat menikmati permainan gamesnya. Entah itu yang digital ataupun yang tidak digital. Ya. Okay. Lalu, nah lagi nih, 55% mereka itu sangat menikmati bikin video. Hey! Semalam waktu Doni lagi lihat-lihat file di handphonenya, ya, ketemu tuh video waktu Ben baru umur sekitar 2 tahun. Dia bikin video 2 tahun, dan itu terjadi pasti dengan anak bapak dan ibu karena generasi alfa, gitu. Mereka memang lebih cepat gitu daripada generasi-generasi sebelumnya, ya. Dan memang dengan itu ya menunjukkan 47% memang mereka memang sangat familiar dengan elektronik. Bahkan 20% sudah bisa menghasilkan uang. Luar biasa. Ya. Ini generasi alfa ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri anak secara umum, ya kita juga di situ waktu kita anak ya, waktu kita jadi anak ya. Kita penasaran, kita kreatif, dan energinya tuh kayaknya nggak ada habisnya, ya. Energinya tuh nggak ada habisnya. Kita yang orang tua udah capek deh kayaknya gitu ya. Tapi kok nih anak kok nggak capek-capek ya? Nah, hal yang memang perlu dilatih adalah mereka harus dilatih untuk pengendalian diri dan pengembangan keterampilan, terlebih lagi pengenalan diri baik kelebihan dan kekurangannya. Ini yang harus tidak cuma anak sebetulnya. Kita juga harus tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Saya lanjutkan kembali dengan ciri-ciri generasi alfa ini ya. Mark McCradle, ahli social demograph dari grup peneliti McCradle, mengatakan bahwa generasi alfa ini, nah lihat aja dari gambarnya. Kalau ngomongin teori Maslow ya, kebutuhan utama manusia
Itu yang tadinya bercandaan sampai akhirnya betul-betul kenyataan bahwa WiFi itu udah jadi kebutuhan utama, kebutuhan dasar kita semua, apalagi dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, nah ciri-ciri generasi alfa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, waktu saya bacakan, bayangkan wajah anak ibu, wajah anak bapak, ya. Betapa kita bersyukurnya punya anak generasi alfa. Yang satu, yang pertama, gadget ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka sepenuhnya. Dua, generasi alfa itu sebagai generasi yang paling transformatif. Tiga, generasi alfa ini menjadi lebih cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Sebelum saya masuk ke kata kunci, kita harus menyadari nih sebagai orang tua. Kita harus mengakui ya, anak-anak kita memang anak-anak pintar. Gak gampang, harus kita akui, tidak gampang sebagai orang tua untuk mengakui bahwa anak kita bisa lebih pintar dari kita. Caranya gimana? Nanti kita lanjutkan. Nah, kata kuncinya memang mereka adalah anak-anak yang berpikir kritis, paling terdidik, inovasinya tinggi, cerdas, dan kreatif. Nah, sebelum saya masuk ke tantangan selama PJJ, dari pemaparan perbedaan generasi yang ada yang tadi, apakah sudah mulai ada pertanyaan? Atau penasarankah? Atau ada ucapan syukurkah dari kita sebagai orang tua memiliki anak generasi alfa? Karena kita harus membayangkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak kita ini anak-anak yang akan menjadi anak yang luar biasa. Karena mereka anak-anak cerdas, anak-anak yang sangat berpikir kritis. Bukan artinya kita, generasi kita nggak berpikir kritis, tapi anak-anak ini memang lebih lagi berpikir kritis. Pasti Bapak dan Ibu pernah mengalami saking bisa terkejut gitu dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh anak kita. Ya Bu Flora ya, pasti pernah. Ya. Kok kepikiran sih kamu? Ini generasi alfa, luar biasa. Ya, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Kalau masih belum, kita lanjutkan. Ya. Kita mulai masuk ke tantangan selama PJJ. Nah, saya waktu minggu lalu memang sudah siapkan form gitu ya, dan minta tolong untuk diisi oleh para orang tua, ya, para orang tua. Dan tentu PJJ ini yang tadi juga sudah didoakan, sudah ditekankan kembali oleh Ibu Lia bahwa orang tua dan sekolah itu harus bekerja sama. Dan saya bersyukur tadi juga video itu menyatakan bahwa kerjasama orang tua dengan sekolah itu sangat baik. Itu sudah modal utama. Hanya mau mengingatkan sedikit sebelum ke ke poin-poin berikutnya ya. Orang tua nggak lain dan nggak bukan. Kita memang harus menjadi role model yang baik. Ya. Yang paling gampang. Sebentar Ibu Siska, sepertinya ada masuk pertanyaan, ada yang raise hand nih. Ya, boleh. Dengan ini Aracel Damanik nama ininya, nama partisipannya, boleh silakan? Iya, silakan. Nah ini nih, kalau online tuh jeda sekian detik aja tuh kayaknya udah gimana gitu, padahal kalau di kelas mah biasa aja. Ya Ibu, jadi bicara, jadi bertanya kah? Ya, jadi belum? Oke, mungkin kalau itu nanti bisa diketik di chat dulu ya. Saya balik lagi ke orang tua yang contoh menjadi role model. Aduh, bosen deh Siska, diingetin begitu. Gue juga udah tahu kali, sorry pakai bahasa gaul ya, gue lu ya. Tahu sih tahu.
Udah dilakukan belum? Udahlah. Nah, kalau udah, terus udahan. Cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Enggak lah, seumur hidup. Jangan sampai bilang begini. Gimana sih? Jangan megang handphone terus. Padahal mamanya sendiri, papanya sendiri juga megang handphone. Itu nggak jadi role model yang baik buat anak-anak. Ya. Dan kalau dari sisi sekolah, karena dengan penyesuaian PJJ, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lia dan juga dari video tadi ya, mereka melakukan penyesuaian dalam pembelajaran dengan metode yang luar biasa. Thumbs up buat TK Baptis Palembang. Inovasi itu terus harus dilakukan, ya. Ini adalah hasil survei nih yang dari Bapak dan Ibu yang isi. Saya rangkum yang paling banyak itu apa sih tantangannya, ya? Apa sih tantangan selama PJJ? Yaitu ada yang tulis keterbatasan waktu karena orang tua, baik ayah dan ibu bekerja. Lalu tantangannya yaitu menjaga mood anak untuk tetap semangat belajar. Lalu lagi ada yang merasa kesulitan untuk bertanya langsung kepada guru karena memang sistem online seperti ini, yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau online begini tuh jeda beberapa detik aja udah kayaknya udah nggak enak banget nih gitu ya, nggak enak banget nih gitu. Padahal biasa aja kalau di kelas biasa tuh biasa gitu. Nah, dan yang keempat ini jaringan. Ini jaringan ini sesuatu tantangan yang bisa kita usahakan untuk lebih baik, tapi ini faktor eksternal. Ya, faktor eksternal, walaupun mau pakai jaringan apa sih jaringan yang paling terkenal di Palembang misalnya, apalah pakailah ya, atau First Media atau IndiHome atau apapun lah itu yang lokal punya gitu, apapun itu, seoke-okenya pun pasti pernah mengalami down. Ya, jadi untuk yang jaringan kita tidak bahas itu dulu, karena itu faktor eksternal. Kita akan lihat hasil dari survei ini, yaitu rangkuman dari survei yang Bapak Ibu sudah isi, yaitu tentang tantangannya adalah keterbatasan waktu sebagai orang tua yang dua-duanya orang tua bekerja, lalu gimana jaga mood dan juga kesulitan bertanya langsung kepada guru. Oke. Kalau balik lagi keterbatasan waktu, satu-satu dulu nih, keterbatasan waktu. Saya undang Bapak Ibu, karena ini juga sudah sekitar 20 menit, ini adalah salah satu teknik yang bagus yang bisa kita lakukan selama anak-anak juga pembelajaran online, karena kita udah lebih dari 20 menit nih ngeliatin screen terus, ya. Coba sambil melihat ke tempat lain, jadi nggak usah lihat screen dulu, selama 20 detik yang lihat yang paling terjauh, sambil mikirin, kira-kira 1 tahun yang lalu kebiasaan aku tuh apa ya? Dan bandingkan dengan kebiasaanku sekarang, apakah sudah ada perubahan? Oke, mari kita lihat ke sisi lain, manapun, ke kanan, kiri, depan, belakang, tengah, mana. Pokoknya jangan lihat screen dulu, saya akan hitung 20 detik mulai dari sekarang. Sambil pikirkan, tahun lalu aku belum bisa begini, tapi tahun ini akhirnya aku bisa. Jadi matanya mungkin dikedip-kedip. Nah, ini hal-hal praktis juga yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita selama pembelajaran online. Hal ini hal kecil yang saya lakukan bersama-sama di sekolah. Oke, kita balik lagi ke screen ya. Oke, coba hal apa yang tahun lalu belum bisa, tapi sekarang bisa? Saya lihat ada Miss Grace di situ. Miss Grace, bisakah sharing, Miss Grace? Hal apa, Miss Grace, yang bisa di-share? Tahun lalu misalnya aku belum bisa ini, tapi sekarang aku bisa ini. Coba, silakan Miss Grace. Ya, terima kasih Ibu Siska untuk kesempatannya pada siang hari ini.
pembelajaran yang sekarang saya bisa lakukan dari tahun lalu adalah kalau selama ini kan kita masih manual ya, kalau bertemu dengan anak-anak itu secara langsung. Tetapi kalau tahun ini saya banyak sekali belajar tentang banyak hal, misalnya membuat video, membuat fitur-fitur yang disukai oleh anak-anak, yang bisa mendukung pembelajaran saya walaupun hanya 30 menit, tapi mereka bisa merasakan belajar itu seperti apa. Jadi mereka nggak bosen di screen. Jadi saya juga banyak mengkaji hal-hal apa ya yang menarik dan apa yang disukai oleh anak saat pembelajaran, walaupun itu pembelajaran online. Jadi melalui teknologi saya banyak belajar begitu. Betul. Oke, thank you Miss Grace. Kenapa saya bertanya hal ini? Terus apa hubungannya sih dengan keterbatasan waktu? Nah, Bapak Ibu, waktu saya kembali selalu ya, setiap kali kalau ini juga ini kalimat yang juga saya sampaikan waktu saya di sekolah Palembang waktu itu tahun lalu ya. Kalau kita sharing sesuatu itu biasanya ngena dulu ke kita sebelum kita bagikan ke orang lain. Saya merefleksikan diri ya. Kalau dibilang keterbatasan waktu, waktunya tuh dari tahun kapanpun sama, 24 jam. Ya. Tapi kok kalau dilihat lagi, tahun lalu aku belum bisa begini, belum bisa begitu, sekarang bisa. Padahal waktunya sama. Jadi, untuk keterbatasan waktu, ini tips yang salah satu tips, meskipun sebelum masuk benar-benar tips akhir ya, salah satu tips yang Bapak Ibu bisa lakukan. Buat jadwal dan disiplin dalam waktu untuk anak. Bapak Ibu bekerja, kan nggak bekerja 24 jam. Yakinlah pasti ada waktu. Harus disengajakan. Dibuat. Nah, kalau ke gaya pembelajaran yang efektif, kita harus tahu nih tipe anak kita ini, ya, oke-nya tuh lagi on ya belajar tuh kapan? Apakah siang setelah online learning dengan di sekolah dia langsung mau kerjakan PR? Apakah dia tipenya begitu? Atau dia harus tidur siang dulu terus baru kerjakan? Atau dia harus makan malam dulu dia baru kerjakan PR? Yang mana? Silakan dieksplor, silakan dicari. Caranya ya dicoba. Caranya dicoba dengan pilihan-pilihan itu. Nah, nanti akan kelihatan, oh dia lebih konsen yang di siang hari. Ada tipe anak, ada tipe orang secara general itu, dia kalau kerjaannya belum selesai itu dia nggak bisa makan. Dia mau selesaikan dulu gitu loh. Dia mau selesaikan dulu kerjaannya. Tapi ada tipe orang yang kalau perutnya kosong itu nggak bisa mikir. Saya yang begitu. Bahkan kalau kerja tuh sambil ngemil. Gitu. Jadi kita harus explore, kita harus tahu. Nih, cemerlang nih dapat ide nih. Sambil ngunyah kalau saya. Tapi ada teman rekan kerja saya persis di sebelah saya, kebalikan dari saya. Dia ketawain saya gitu. Dari tadi lu makan terus gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia nggak bisa begitu. Kenali tipe gaya belajar anak. Kalau ngomongin gaya belajar anak itu juga nanti bisa kita bicarakan secara spesifik banget gitu ya. Bahkan soal penerangan, lampu, soal ruangannya tuh harus seperti apa? Apakah harus dingin, harus pakai AC kah, atau memang pakai kipas angin juga nggak apa-apa? Harus di luar kah? Itu harus digali.
Tapi paling tidak kalau ngomongin soal keterbatasan waktu, pasti tetap ada waktu. Karena kita nggak ngomongin pembelajaran bersama dengan orang tua di luar online learning butuh 3 jam. Itu namanya sudah tidak efektif. Ya, kalau nih anak ada PR 2 lembar 2 jam nggak selesai-selesai, itu belum tepat berarti. Caranya belum tepat. Ada anak yang tipenya nggak duduk, tapi dia bisa jawab, nggak apa-apa. Ini kalau ngomongin di rumah kan, ya. Kalau di sekolah betul ada pembentukan disiplin. Andrea, balik lagi ke anak saya. Andrea waktu kelas SD, ya, dia waktu kalau pelajaran IPS gitu yang harus dihafal-hafal, ya, dia itu saya tanyain itu sambil guling-gulingan di kasur. Kalau suruh duduk diem gitu, mentok, nggak hafal. Itu gayanya, ya nggak apa-apa. Pokoknya dia hafal, harus kenali itu. Jadwal dan nggak cuma jadwal, tapi disiplin dalam waktu. Jadi waktu bikin jadwal, saya kasih tips nih Bapak Ibu, diskusi sama anak. Jangan sepelekan, aduh anaknya masih kecil deh, Miss nggak bisa, Bu Siska gitu. Nggak bisa. Kasih mereka pilihan, misalnya kamu nanti mau kerjain PR-nya kapan? Setelah makan siang atau setelah makan malam misalnya. Kasih pilihan, 2. Paling banyak 3. Dengan begitu kita melatih anak juga untuk mengambil keputusan. Nah, poin yang kedua yang tadi saya bilang, kenali gaya belajar. Secara singkat yang seperti itu dulu, yang tadi, ya, dia tuh jadi bener-bener konsennya tuh kapan, bisa langsung cepet selesai itu kapan, dicari, ya. Lalu ini yang ketiga, yang sering kali kita nih sebagai orang tua suka lupa. Tadi barusan ya. Lagi persiapan pagi, terus lagi nonton TV, di Trans TV kalau nggak salah. Jadi yang trend of the week gitu ya, ada mama-mama gitu ya, lagi nemenin anaknya belajar. Suruh ngapalin Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Terus anaknya, suruh ngulangin kan, anaknya kira-kira SD kelas 1, kelas 2 lah. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maha, udah. Suaranya udah tinggi. Ayo ulangi. 1, ketuhanan yang, ini suara mamanya begitu tuh, nada tinggi begitu. Maha Esa. Anaknya masih salah. Tambah sepaneng. Ini yang nomor 3. Khusus nih untuk para kita orang tua. Kenapa tuh? Di lain faktor 1 dan 2, kenapa? Karena kita udah sangat lelah. Kita bilang nggak ada waktu. Tapi kenapa waktu kita refleks 1 tahun lalu belum belajar, belum bisa itu, tapi sekarang bisa? Karena kita meluangkan waktu untuk belajar. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sesi topik ini pernah juga saya share di sekolah baptis Cengkareng waktu itu bersama dengan rekan-rekan guru ya. Nah, terus ada teman dari sekolah Dian Harapan di Jakarta, dia bilang, tapi ini bukan artinya jadi ini kan self-centered, dia bilang. Jadi egois gitu. Oh, bukan. Kita harus tahu kapan kita perlu istirahat. Saya lanjutkan. Kita mulai masuk ke pola pengasuhan yang efektif. Sebentar, berapa menit lagi? Iya, berapa menit lagi, Miss Flora? Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu kali, Bu. Okay. Boleh. Oke, untuk yang pertama dari Bapak atau Ibu Cosani Barus ini, isi pertanyaan gini, Bu. Saya orang tua dari 2 anak yang sekolah di TKA dan B. Selama pandemik ini, saya orang tua jadi guru, tapi saya tidak berhasil.
anak saya yang TKB belum bisa mengenal huruf. Kadang JJ lupa. Jadi saya orang tua cemas, jadi emosian. Apa kiat dan trik untuk melatih dianya semangat? Saya pekerja. Itu yang pertama. Oke. Mau dicatat aja dulu Bu kali ya? Satu dulu. Nanti Oke, saya pertanyaan berikutnya berhubungan atau beda? Ini yang kedua, dengan PJJ apakah selain mengatur pola pengasuhan juga harus ada terobosan baru untuk pola pengajaran dari semua guru? Karena pengalaman selama ini 1 hari 3 mata pelajaran dengan 3 guru berbeda dengan tugas salin dan isian banyak. Jadi yang tadinya belajar di sekolah yang tatap muka maksudnya Bu dari jam 7 sampai dengan jam 10 itu sudah selesai. Tapi karena online ini jadi bisa dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore baru selesai. Oke, itu berarti bisa nyambung. Oke. TKA, TKB, ya. Kalau kembali refleksi, sebetulnya yang menjadi tugas pengajar buat anak-anak kita adalah kita sendiri, kita awalnya, orang tua. Dan kita sudah lakukan itu, Bapak Ibu. Dan kita udah jadi guru buat anak kita, mulai dari anak itu lahir. Kita mengajarkan dia merangkak, kita mengajarkan dia berjalan, ya. Nah, kalau pengalaman yang TKB, ya, belum bisa, apakah Ibu atau Bapak sudah diskusi dengan pihak sekolah? Bisa dijawabkah? Yang bertanya, atas nama siapa Bu Flora? Sudah, katanya dileskan. Ya, bagaimana Bu diskusinya? Dileskan aja, anaknya dileskan. Oke, kesulitan pembagian waktunya kalau boleh dibagikan bagaimana? Saya kan kerja dari jam 7 sampai jam 2, jadi sampai di rumah itu jam 3 sore. Kemudian orang yang di rumah yang mengasuh itu dia buka huruf, jadi daring anak saya itu saya kasih tanggung jawab untuk abangnya yang di kelas 4 SD. Oke. Jadi setiap daring saya pulang kantor, saya lihat PR anak yang di TKA, TKB. Jadi saya kerjakan sama-sama gitu ya, sama anak saya 2 itu. Kemudian saya kirimlah laporan itu mungkin jam 4, jam 5 selesai gitu Bu ya. Kemudian malam saya ada kan aplikasi untuk belajar membaca A, B, bebu, bobi gitu ya. Kadang-kadang anak saya itu bisa, kadang-kadang enggak. Jadi saya ini kan target saya anak saya yang di B. Jadi saya ini cemas, orangnya cemas karena kedepannya itu kan nanti dia masuk SD bakalan nggak mengerti perjuangannya itu kan panjang, pelajaran anak SD itu nggak tahu lagi, yang taunya orang udah bisa membaca dan menulis. Oke, baik Ibu. Kalau saya melihat, terima kasih Bu informasinya. Kalau saya melihat justru kecemasan Ibu yang lebih tinggi daripada tantangan itu sendiri Bu. Ya, Ibu, cemas itu sangat manusiawi. Tapi ingat, saya dan kami tahu waktu kita menerima anak masuk SD, tetap pasti ada anak yang masih belum bisa baca. Ibu, tolong saya ulangi. Ya, ini supaya membantu mengurangi kecemasan Ibu. Ya. Pasti paling tidak 10% itu paling banyak. Paling tidak, ya. 10% itu ada anak yang memang belum bisa baca dengan lancar. Ibu punya kerinduan, pasti kita semua punya kerinduan. Nanti itu harus bertahap. Bertahap tuh dalam arti yang pertama adalah Bu, kecemasannya Ibu harus diturunkan. Karena kalau semakin Ibu cemas, Ibu semakin emosi, ya, semakin menuntut, anak itu semakin ciut. Semakin apa ya? Bahasanya tuh jadinya stuck gitu. Maksudnya tuh yang jadi
Oke. Nah, jadi nggak efektif. Jadi nggak efektif. Ya, saya sarankan komunikasi intens. Cara pengajaran ibu harus sama dengan pengajaran di sekolah. Jadi saya sarankan ibu kembali nanti setelah sesi ini, ibu komunikasi dengan guru kelasnya, cara guru ngajarinya seperti apa. Jadi ibu sama mengajarkannya, supaya ini abang atau apa nih, yang kak abang ya, supaya si abang tuh nggak bingung. Oke, itu ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua, jadi kalau soal alokasi ini ya, berarti Bu Flora yang tugas ya, soal tugas ya, yang pertanyaan kedua ya. Ya, pertanyaan kedua soal tugas. Ini masuk bisa terjawab nanti di pola pengasuhan yang efektif. Ya. Kenapa? Ya sekolah ya pasti ada tugas. Nah, yang masalah adalah bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk disiplin menjalankan tugas-tugasnya. Itu nggak bisa lepas dari kita, orang tua, monitor orang tua. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Oke, nah, bagaimana kita bisa pengasuhan yang efektif? Ya, ini sebelum masuk soal tugas dan lain sebagainya. Refleksikan, mari kita refleksikan para orang tua, bapak-bapak dan ibu. Karena sekolah ini adalah suatu media yang membantu anak secara pengetahuan, dan pasti sekolah baptis juga mendorong perkembangan secara spiritual. Nah, yuk mari kita refleksikan. Supaya mendapatkan pola pengasuhan yang efektif, ada tiga dulu untuk yang saat ini. Boleh Ibu Lia, boleh bantu baca Ibu Lia? Apakah Ibu Lia standby? Ya Bu. Ya, boleh tolong bacakan. Generasi X, Y, refleksi ya? Ya, refleksi. Ya, refleksi. Satu, ajar anak berpengalaman dengan Tuhan. Dua, ajarkan sopan santun dan tanamkan nilai-nilai kekeluargaan. Tiga, bantu tingkatkan kemauan berjuang anak agar tidak mudah putus asa dan bosan. Ya, terima kasih Bu Lia. Mau kita nih orang tua, mau generasi apapun, generasi X kayak saya, generasi Y, atau generasi milenial kayak Ibu Lia, dalam mengasuh si generasi alfa, ingat ya, generasi alfa itu generasi yang istimewa, ya. Apakah kita sudah melakukan ini? Karena tadi seperti pengalaman Ibu Chosani Barus, kita yang harus siap dulu. Sama seperti di sekolah, guru-guru yang harus siap dulu. Ya, kita mengajarkan anak-anak berpengalaman dengan Tuhan. Bang, belum bisa bang, yuk kita berdoa. Ayo bang kita latihan lagi. Nada pun pengaruh saat kita bicara kepada anak. Pengaruh. Ya sekarang ya kita tempatkan diri sebagai anak lah. Ya. Dan pola asuh yang kita dapatkan dari orang tua kita waktu itu tidak bisa kita terapkan kepada generasi alfa. Gak bisa. Kamu kerjakan PR. Nanti sekarang, gitu ya. Emang kenapa sih harus sekarang? Nah, bisa nggak jawab? Kita harus jelaskan. Oke, kita harus sekarang karena setelah ini nanti kita mau ke rumah opung misalnya. Jadi harus harus kasih penjelasan. Yang kedua, sopan santun dan nilai-nilai kekeluargaan. Ini kayaknya kayak klasik banget gitu ya. Tapi ini memang yang penting kok. Dan yang nomor 3, ini yang paling dibutuhkan, yaitu bantu
untuk meningkatkan kemauan berjuang anak. Karena tadi kalau dilihat dari yang isian yang yang menjadi tantangan ya, salah satunya kan soal mood anak gitu ya. Nah, gimana kita bisa bantu mood anak kalau mood kita sendiri nggak bagus? Ada ilustrasi yang saya dapatkan waktu saya belajar. Nah, ini juga hal-hal yang enak ya dengan adanya ya sisi positif dari masa pandemik seperti ini. Kita bisa webinar, nggak harus ke Palembang gitu ya. Dan kita tuh bisa ikut webinar dari narasumber yang ada, bahkan gratis pula. Nah, salah satu ya waktu itu saya ikut tentang salah satu pembicaranya adalah psikolog. Ya, beliau mengingatkan gitu. Ini kalau ngomongin parenting, pengasuhan ya, yang harus ditolong dulu kalau bayangkan kalau naik pesawat terus tekanan udara menurun, lalu keluar si kantong oksigen. Siapa yang harus pakai duluan? Misalnya kita bawa anak nih, orang tua kan, kita pakai dulu, ya, kita pakai dulu, baru kita bisa bantu. Jadi kalau kita mau bantu kemauan berjuang anak, siapa duluan yang harus diperbaiki? Kita dulu. Gitu. Ya. Nah, saya yakin sekolah baptis juga selalu menekankan adanya perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual. Bahkan memang tujuannya adalah menuju seperti Kristus itu sendiri. Oke. Saya mau minta tolong volunteer atau Ibu Lia boleh pilih salah satu untuk baca nomor 1 sampai nomor 5. Ibu Lia, boleh pilih siapa? Ya. Boleh pilih yang lain? Ya, saya memilih Ibu Yuliana Taidi. Oke, silakan Ibu Yuliana, boleh tolong bantu baca? Spiritual formation. 1. Memperkuat relasi pribadi dengan Tuhan dan dengan komunitas. 2. Jadilah inspirasi dalam mengagumi Tuhan dan karyanya. 3. Bekerja sama dengan sekolah demi kemajuan anak-anak. 4. Buat proyek-proyek untuk menggali respon mereka ataupun disiplin rohani. 5. Bicarakan tentang Tuhan dengan natural. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Ini tujuan kembali bagaimana kita mau pembelajaran jarak jauh itu secara optimal. Kok ngomongin spiritual? Ya iyalah, gak akan lepas dari perkembangan spiritual. Karena pertumbuhan itu gak cuma sekedar perkembangan otak, pengetahuan, tapi juga perkembangan spiritual dan emosi. Ya, tadi kan kita ngomongin pengendalian emosi, ya. Sekarang kita ngomongin tentang perkembangan spiritual. Seberapa sering sih kita bicara tentang Tuhan secara natural kepada anak-anak kita? Okay. Dan yang mau saya highlight kembali adalah yang nomor 3, bekerja sama dengan sekolah demi kemajuan anak-anak. Ini kunci paling penting. Kalau tadi para orang tua sudah punya hubungan yang baik dan ini tinggal semakin ditingkatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik sehingga nanti guru bisa membantu secara spesifik pula berdasarkan pertanyaan kebutuhan dari ibu dan bapak ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan 2 yang soal PR gitu ya itu bisa dibicarakan dan mungkin nanti dari pihak sekolah biasanya baiknya begini Bu Lia, baiknya itu ada track, ada catatan. Apakah sekolah sudah melakukan itu atau belum ya? Tapi jadi untuk membantu orang tua itu jadi sudah ada catatan hari ini PR-nya misalnya 3 pelajaran, PR-nya ini dan itu dan ini tentang ini dan itu dan ini gitu ya. Nah biasanya juga mungkin
bisa dipertimbangkan soal waktu pengumpulannya. Nah, untuk membantu melacak seberapa banyak PR yang diberikan, itu baiknya memang ada pengisian. Karena ya itu tadi dengan 3 guru yang berbeda mungkin. Karena ya kalau saya sebagai guru Mandarin, saya pikir saya cuma kasih PR Mandarin, tapi ternyata ada PR bahasa Indonesia sama bahasa Inggris misalnya, gitu ya. Nah itu baiknya ada kolom dari sekolah sehingga ini sudah 3 PR nih, berarti sudah nggak bisa lagi ya, atau ditentukan saja dari pihak sekolah 2 PR nih gitu. Tapi mohon diingat juga nih para orang tua, jangan menuntut, bukan jangan menuntut ya, sorry saya koreksi kalimat saya. Sekolah pasti punya alasan kenapa kasih PR ya. Kalau misalnya jadinya 3 ya, itu porsinya itu nanti PR sekolah yang kelola, tapi tanggung jawab adalah bagi orang tua adalah membantu anak menyelesaikan. Disiplin waktu, ingat yang tadi yang poin pertama, disiplin waktu dan dilakukan. Kalau yang saya bilang tadi di awal, kalau mengerjakan PR selama 3 jam, itu namanya sudah tidak efektif. 2 jam aja udah nggak efektif. Ya. Jadi mungkin gaya pembelajaran juga memang betul-betul harus digali. Kalau menjadi nggak efektif, menjadi 2 jam tapi nggak selesai-selesai, mungkin waktunya nggak pas. Mungkin ya anak lapar, mungkin ya anak masih ngantuk, jadi tidur dulu gitu loh. Kalau nggak kita paksain juga nggak akan selesai. Yang ada kita emosi, mama-mama, gitu ya. Itu seperti itu, ya. Oke, mungkin seperti itu kalau dari catatan untuk sekolah. Ibu Lia, apakah sudah memang seperti itu? Ada track dari catatan tertulis batas PR gitu, itu gimana Bu Lia? Halo, iya, Bu Siska. Kalau dari pihak sekolah sendiri, setiap guru pasti memiliki rancangan kegiatan ya. Betul. Ya. Mereka juga di bagian inti, mereka juga menyampaikan tentang evaluasi siswa dan situ menyantumkan setiap capaian materi ya. Jadi guru yang mengolah sendiri dengan kemampuan siswa. Kadang di kelas B aja berbeda. Kita ada 6 kelas B, B1 bisa berbeda dengan B6. Jadi karena guru menempatkan posisi anak untuk apa ya? Anak saya ini di capaian mana ya gitu saat ini. Tingkatannya kan berbeda-beda mereka. Betul. Ini hal yang kembali nih, ini promosi yang sangat baik karena artinya guru-guru di TK Palembang ini paham ke level dari tiap kelas dan itu tidak disamakan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh everyone is unique gitu ya. Jadi memang ya ada levelnya masing-masing. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Tanyakan kepada pihak sekolah, lalu apa yang menjadi kesulitan. Mungkin misalnya ini Miss, ini Bu, untuk misalnya untuk matematika penjumlahan puluhan misalnya. Dia masih belum paham di mananya. Nah itu juga para orang tua kalau berdiskusi juga memang jelaskan secara spesifik. Sehingga itu akan bisa membantu para guru-guru untuk memberikan jalan keluarnya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir. Ini jurus jitu yang di luar dari anak-anak. Kenapa? Karena ini untuk kita nih, untuk kita para orang tua. Tadi sudah beberapa kali saya ingatkan, saya sebut, kalau kitanya emosi, lagi kelelahan, yang ada ngomel. Sama, masih kok, saya juga ngomel gitu. Jadi kalau Andrea gitu ya, pulang kerja gitu, terus langsung kelihatan rumah nggak beres aja tuh langsung gitu ya, langsung huhui gitu, langsung tuh. Ini kenapa nggak diberesin gini.
Terus nggak lama ya, Andrea datang terus ngerangkul saya. Mama capek ya? Mama capek ya di sekolah ya? Dia tahu. Gitu. Iya, memang. So I need my me time. Saya butuh waktu untuk sendiri. Saya butuh waktu untuk menyegarkan diri saya. Para orang tua seringkali kita bilang nggak ada waktu. Ada. Pasti ada. Ingat kalau iklan teh Sariwangi, yuk ngeteh yuk, gitu kan, ya ngobrol gitu kan. Butuhnya di iklan disebutnya berapa lama? Ada yang ingat nggak? Berapa lama sih kalau buat ngeteh kata Sariwangi? Saya kasih clue. Bilangnya dalam hitungan menit. Berapa lama? Ada yang mau bicara? Berapa? Bu Kesya, ada angka yang mau disebut? Tahu berapa? 15 menit. 15 menit. Sudah cukup. Ya. Kita para orang tua, jurus jitu, sehingga pembelajaran anak-anak kita bisa lebih efektif, kitanya dulu kita urus, tanda kutip. Self-care, supaya bisa urus anak lebih baik. Yang pertama, ini variasinya, terserah. Itu bagaimana cara para ibu semua. Ada yang tipe yang ekstrovert, ada yang tipe introvert, ya. Kalau tipe ekstrovert, kalau saya dengan suami, kami berbeda. Saya yang ekstrovert, suami yang introvert, ya. Jadi kalau caranya nge-charge diri itu, kalau suami dia dengan bertanam, bercocok tanam, gitu. Ya. Terus pokoknya melakukan sendiri. Gitu. Kalau saya dengerin lagu, nyanyi, Zoom. Saya butuh ngobrol sama teman-teman saya. Ya. Oke, kemarin udah sama teman SD, minggu depan sama teman SMP, misalnya. Terus minggu depannya lagi, nih kami ada kelompok namanya kelompok Shalom. Ini para ex PKMB tahun 90-an. Ada. Ya, tentukan. Atau mungkin ada ibu-ibu yang senengnya jadinya bikin kue. Psikolog Ibu Aileen yang menjadi salah satu panutan buat saya, dia cara nge-charge diri dia itu bikin kue sama anaknya. Ya. Atau makan tuh bener-bener, aduh, saya perlu mentraktir diri saya sendiri karena saya sudah bekerja keras minggu ini gitu. Oke, jadi aku lagi pengen makan apa nih ya? Pengen pempek gitu. Beneran nih, serius, pempek itu sebetulnya udah di list nih sama saya. Terus udah gitu Palembang pula lagi ya. Jadi kangen. Gitu. Itu cara-cara yang untuk buat nge-charge diri. Tapi yang paling penting adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Saat teduh kita dengan Tuhan. Dalam rangka membangun pendidikan. Ini yang saya mau minta tolong nanti. Memang kemarin saya udah sempat bilang ya ke panitia, minta tolong orang tua siapkan pensil dan kertas. Ya, ini contoh nih. Nanti minta dilakukan, coba buat rencana bersama anak. Saya ambil contoh tanggal-tanggal sembarang ini. Jadi sembarang aja, pilih tanggal. Libatkan anak ibu buat rencana. Ngapain? Melakukan aktivitas berdua. Kalau anak ada, saya lihat dari data-data ada yang anak 1 sampai ada yang paling banyak kalau nggak salah 4 ya atau 5. Ya itu tuh luangkan waktu, 5. Luangkan waktu sama mereka.
dan buatlah itu menjadi waktu yang spesial. Jadi kalau sedang dengan si abang, si adik, entar dulu. Berapa lama? 10-15 menit, cukup. Aktivitasnya apa? Diskusikan, libatkan anak. Mau ngapain? Saya contoh ambil hari Sabtu, lalu tiba-tiba hari Kamis, karena Kamis ini libur nasional, lalu pilih hari Minggu, lalu pilih hari Rabu menjelang udah di akhir-akhir Desember, sembarang. Intinya adalah libatkan anak, sehingga dia merasa bahwa ini program bersama, bukan karena mama yang nyuruh, bukan papa yang nyuruh. Dan lakukan hal yang menarik bersama. Nah, gimana tahunya menarik? Ya diskusi. Kalau anak generasi alfa ini kita, sekali lagi tuh, anak-anak cerdas, anak-anak kreatif. Istilahnya, kalau kita kasih pulpen, itu nanti dia bisa bikin macam-macam. Karena dia anak kreatif. Dan kita akan terkejut-kejut, bahagia. Dan waktu kita bahagia, emosi kita pun menjadi sehat. Ya. Dan selalu hubungkan dengan perkembangan spiritual. Last but not least, kalimat terakhir dari saya. Tips parenting untuk para pria, para ayah. Ya. Kalau para mama itu meluangkan waktu dengan anak mungkin lebih mudah. Saya terinspirasi waktu ikut webinar dari salah satu sekolah di Bandung. Ini Bu Lili pasti tahu, Cahaya Bangsa. Jadi waktu itu aku ikut kelas parentingnya. Beberapa teman PKMB juga menyekolahkan anaknya di situ dan kami belajar sama-sama gitu. Jadi dia tahu, Siska ikutan, iya, karena dibuka untuk umum. Sekali lagi itu juga kelebihan dari webinar-webinar yang ada. Jadi saya bisa ikut acara parenting session. Pembicaranya adalah Gary Ezo dan Anne Ezo. Mereka adalah penulis buku parenting dan sudah ada 22 buku. Dan itu ada bahasa Indonesianya. Ya. Tips yang sangat praktis yang saya refleksikan khususnya adalah bagaimana pola parenting, pola pengasuhan ayah kepada anak laki-laki. Ya, kalau mama dengan anak perempuan itu gampang banget, ya. Bikin teh, ayo sambil ngobrol, sambil guling-guling di kamar, sambil santai ngobrol curhat itu gampang terjadi. Tapi dia bilang, ini si bapak yang ngomong ya, jadi artinya memang dia ngalamin sendiri gitu ya. Dan sekarang itu dia sudah punya 8 cucu ya, artinya pengalaman teori dan pengalaman itu sudah sangat sejalan dengan kehidupan mereka berdua. Nah, si Bapak Gary Ezo ini dia bilang kalau cowok ini ya memang karena perbedaan perkembangan otak pria dengan wanita. Nah, pria ini tuh kesulitan nih kalau misalnya duduk, kita bicarakan hal yang serius. Nah itu tuh suka mental, apalagi untuk anak-anak yang sudah menjelang teenager, akhir balik. Ya. Jadi tips beliau adalah kalau mau mengajarkan value-value nih para bapak sambil mengerjakan sesuatu dengan anak cowoknya. Entah itu ngelap mobil, entah itu ngebenerin kipas angin, entah itu nyabut rumput, tapi disitulah saat bicara. Karena pria itu kurang tahan eye to eye contact kalau sambil bicara. Lalu saya refleksikan ke diri saya, pantes pola pengasuhan dari orang tua saya, khususnya ayah saya, itu kurang pas kepada kedua kakak saya yang laki-laki. Dan memang benar, mental kepada kakak saya dua-duanya. Karena, ayo sini, masuk ke kantor papa, kita bicara. Ya, udah. Gak berhasil. Jadi kita belajar hal praktis yang para bapak-bapak yang bergabung hari ini, ya,
ini adalah tips yang bisa kita lakukan sama-sama. Ya, pembelajaran yang efektif itu mencakup banyak area, termasuk juga pengasuhan pastinya. Saya akhiri dengan selalu menjadi contoh bagaimana dia secara holistik, secara keseluruhan dari Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perkembangan anak-anak kita tidak hanya sekedar perkembangan akademis yang berhubungan dengan sekolah, tapi perkembangan secara emosi dan juga perkembangan secara spiritual. Itu yang menjadi tugas kita bersama dengan Tuhan pastinya, karena kita butuh Tuhan. Saya kembalikan ke Ibu Flora, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siska. Ini sebenarnya ada 4 pertanyaan lagi sih Bu. Kita mau lanjutkan sekarang. Ya, lanjut. Oke. Pertanyaan ini. Yang pertama, apa dampak pembelajaran jarak jauh? Apa dampak pembelajaran jarak jauh? Boleh tahu siapa yang bertanya? Dengan Ibu Ratna. Kalau menurut Ibu Ratna sendiri, bagaimana? Apa yang Ibu Ratna alami? Maksud saya begini Bu, anak kita ini kan belajarnya di rumah gitu ya Bu ya. Ya. Nanti ke depannya mereka itu secara emosinya atau kesehatan mentalnya bertemu sama teman-teman atau gurunya bagaimana? Oke, baik Bu Ratna. Ibu Ratna kalau boleh tahu, jadi anak yang TK itu anak ke berapa Bu Ratna? Kebetulan anak saya SD dan TK. Oke, TKA ya. Oke, berarti di rumah ada abangnya ya? Kebetulan dua-duanya perempuan, Bu. Oh, oke, ada kakaknya ya berarti ya? Ya, oke. Memang ini yang pasti memang menjadi kekhawatiran yang umum, Bu Ratna. Ini kalau begini terus gimana nih? Ya, gimana nih anak aku nih? Ya, situasi Ibu Ratna masih ada tertolong karena masih ada kakak. Artinya dia tidak sendirian. Tapi saya melihat data-data dari para orang tua ini juga banyak yang lumayan banyak anak yang anaknya hanya satu. Gitu ya. Itu punya tantangan tersendiri pastinya. Kalau ditanya dari dampak sosial, itu kekhawatiran yang sangat masuk akal, seperti tadi saya bilang, karena kita ini kan makhluk sosial. Ya, kita ini makhluk sosial. Nah, ada beberapa hal praktis yang bisa kita dorong anak-anak lakukan. Ya, sama halnya seperti kita lakukan hari ini. Kita lakukan Zoom. Kita lakukan hal, tapi juga ini pembelajaran. Serius nih. Tapi nanti, seperti tadi saya bilang, cara nge-charge melakukan self care itu caranya adalah saya nge-zoom dengan teman, dengan para sepupu. Jadi maksud saya begini Bu Ratna, kita bisa pakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau apapun atau WhatsApp call, itu bisa kita pakai untuk anak-anak, kita berikan kepada anak. Untuk kita kasih kesempatan maksudnya. Kita kasih kesempatan pada anak. Kamu lagi kangen sama teman sekolahmu yang siapa namanya? Biarkan mereka ngobrol dengan online seperti ini. Ini terjadi, persis terjadi dengan anak-anak kami. Kami
kami tinggal menjadi fasilitas kantor dari GGBI, ya. Jadi ada 3 keluarga nih di sini. Keluarga Pak Sekjen, lalu keluarga Pendeta Lukas, dan kami. Kami posisinya di tengah. Selama pandemik ini, anak-anak ini kan memang ya sudah nggak kemana-mana, ya. Nah, tetangga memang ada anak, ya, anaknya Pak Vidya, seumuran dengan Ben. Jadi mereka masih main. Tapi udah 7 bulan, mainnya sama itu lagi, gitu kan? Tetap aja kan, bosen, ada bosennya lah. Bukannya artinya nggak mau main, enggak, tapi bagaimana mau cari teman yang lain, teman sekolah minggu, ya kan? Karena udah biasa, seminggu sekali gitu kan ketemu sekolah minggu. Bu Ratna, sekali lagi nih, ini generasi alfa, anak-anak yang cerdas, yang akhirnya tercetus dari anak Pak Vidya yang paling kecil. Dia bilang, yuk nge-zoom bareng di luar jam sekolah minggu. Kan sesuatu yang gak kepikiran sama kita. Sampai akhirnya saya banggakan gitu loh dengan keputusan dia ini. Sampai aku bilang ini bukan pertama kali saya ceritakan pengalaman ini, bahwa Gerson ini punya ide yang cemerlang. Nge-zoom tuh mereka janjian hari apa? Sabtu jam 12 siang gitu kan. Kita sebagai orang tua, kita berikan fasilitas. Terus kadang-kadang ya, suka kepo kan kita. Ngomongin apa sih gitu ya? Ngomongin apa sih kamu? Ya, kamu makan apa? Oh, aku makan ini. Ya, sama aja kayak kita ngobrol. Paling tidak terbayarlah kebutuhan sosial, koneksi sosialnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan aplikasi, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan sosial ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Saya terlibat di SAIN, Sayang Anak Indonesia. Kami tim bersepuluh. Kami Ibu Lia juga waktu itu juga ikutan tuh waktu webinar SAIN, ya. Kita akan bicarakan perkembangan sosial, bagaimana kita membantu kebutuhan dari sosial dari para anak. Ini jadi sedikit promo nih. Nanti mari bergabung di SAIN keempat di tanggal berapa, Pak Doni? 27 hari Selasa, ya. Karena memang nanti Pak Doni yang akan berbagi bagaimana untuk paling tidak memberikan suatu penyegaran sedikit demi sedikit untuk kebutuhan sosial dari anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai jam 12 ya, Flora? Iya, Bu. Oke. Masih ada waktu. Oke, ya, kita lanjutkan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, menanggapi dari yang tadi, Bu, ada yang ketika anaknya ditanya, jawabnya itu bisa sambil lompat-lompat atau sambil lari. Tapi dia memang bisa menjawab ketika dia melakukan hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini dibiarkan saja atau gimana? Ini dari pertanyaan dari Ibu Yuliana Taidi. Oke, Ibu Yuliana. Oke, anak Ibu cewek apa cowok, Bu? Cowok 2. Cowok 2. Oke. Umurnya spesifik. Kalau yang besar itu SD kelas 1. Itu tuh lewat ya dia ngomong. Itu nggak bisa diam. Yang kecil juga sama. Yang kecil itu mestinya tahun ini TKA, tapi saya ajarin di rumah aja, nanti langsung TKB aja nanti, saya pikir gitu. Nah yang ini memang beneran, Bu. Kita kan kalau memang pagi-pagi kalau belajar dia bisa duduk mantep memang. Dikerjakan dulu tugasnya kokoh. Iya, dikerjakan. Kerjakan. Kita harus temenin. Kalau nggak temenin dia nggak bakal nulis. Jadi harus duduk di sebelah. Ayo kok dikerjakan, diliatin. Bener nggak tulisnya. Udah selesai. Nah, pada waktu sore hari, memang saya ada jamnya sekitar jam 3 sore sampai jam 4, hanya 1 jam. Saya akan mengulang pelajaran yang tadi pagi yang dikasih sama ibu guru, saya mengulang bertanya karena dia sudah menulis dan saya akan bacakan ulang.
nyangkut nggak apa yang ditulis kamu tadi pagi itu nyangkut nggak? Biasanya nyangkut, tapi setiap saya tanya kan saya sudah sediakan kursi nih, nah seperti ini, duduk kokoh, mama mau tanya nih karena dedeknya nanti ada kerjakan nulis angka berhitung, dia bisa kerjakan sendiri dedeknya. Tapi kalau dedeknya udah selesai pun ya saling mengganggu berdua. Nah, jadi saya serahkan dedek tulis dulu ini. Nah, mama mau tanyain koko dulu. Sudah dikasih kursi? Ini sambil loncat-loncat, sambil lari-lari. Saya yang lihat pun jadi, aduh gimana sih? Bisa nggak duduk diam? Mama mau tanya. Memang dia jawab bisa, tapi apakah ini dibiarkan aja, Bu? Saya sampai kadang emosi juga. Nanti mama ambil apa ya, pukul kamu baru bisa duduk nih. Oke. Ya, oke, makasih pertanyaan ya Bu Yuliana. Iya, makasih. Ibu Yuliana, sekali lagi nih, ini makanya kalau jadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya ya. Kalau ada sekolahnya enaklah kita ini ya. Tapi maksudnya sekolah formal maksud saya. Itu persis juga yang saya alami kepada Andrea. Andrea memang anak yang aktif, ya, aktif gitu. Nah, kalau dari kecerdasan majemuk, ya, dan juga bagaimana gaya belajar. Nah, ini adalah tipe anak-anak yang memang gaya belajarnya itu dengan melakukan sesuatu. Namanya kinesthetic learner. Ya, pasti Ibu Lia dan para guru-guru sudah paham nih, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah dibiarkan saja atau tidak, ya, itu kalau saya bilang kembali kepada bagaimana pola pengasuhan Ibu Yuliana sendiri. Ibu Yuliana bisa tentukan boleh kapan dia boleh tetap aktif asalkan betul menjawab dan benar, tapi juga tetap harus ada pembentukan disiplin karena sekolah menuntut untuk anak duduk diam. Gitu. Jadi ada waktunya untuk duduk diam, ya, karena memang nanti apalagi dibutuhkan saat kembali ke sekolah, gitu ya, dengan setting sekolah, gitu ya. Tapi ada juga memang ya ini lagi sesi santai lah, kita review lah ya. Tuh, iya tuh kelihatan tuh. Bu, nggak usah khawatir, anak saya juga begitu. Apalagi yang mungkin ini yang juga menjadi hal masukan buat para orang tua. Kita harus jaga masukan gula untuk anak-anak aktif. Ya, ini terjadi kepada Andrea waktu itu dia umur 5. Ya, waktu itu kami pergi keluar kota. Teman kan bahasa kasih kami bersama teman. Lalu teman kami mau menunjukkan kasihnya kepada Andrea, gitu ya. Caranya adalah, Andrea, kamu minum apa? Terus dia bilang, mau jus watermelon, ya, watermelon juice, ya, jus mangga. Dibuatlah itu jus. Udah semangka, dikasih gula pula. Diminum sama dia. Sekali lagi nih, waktu itu Andrea umur 4, itu berarti 12 tahun yang lalu ya Bu ya. Kami masih, sebagai orang tua, kami masih merangkak waktu itu ya, masih merangkak. Nah, terus besokannya, karena kami lagi menginap di luar kota, besokannya ditawarin lagi sama teman yang sama kan, dia mau menunjukkan bahasa kasihnya kepada Andrea. Andrea, mau lagi? Jus mangga? Mau? Yang ada, gak bisa tidur. Karena kadar gulanya berlebihan. Dan semakin aktifnya, kita kebingungan. Akhirnya, kami memutuskan belajar parenting, pola asuh. Karena kita pikir, ini anakku beda. Kalau Ibu Lili nih, pasti ketawa-ketawa nih si Lili ya. Andrea itu lebih aktif dibandingkan anak-anak teman di sekeliling kami gitu loh. Termasuk Joanna, termasuk anak-anak teman kami di lingkungan gereja. Akhirnya ya sudah,
kami berdua berkomitmen, iya nih kayaknya kita perlu belajar nih pola asuh nih. Ya, ada satu gereja yang mengadakan komitmen untuk parenting life, itu kita komitmen tuh tiap Sabtu 8 kali. Belajarlah di situ kita. Terus yang paling ditegur pertama adalah kalian mau belajar, gak cuma ngomongin teori di sini, tapi adalah hubungan suami istri dulu yang harus diperbaiki. Semalamnya kami baru berdebat. Itu pengalaman. Jadi kalau ngomongin pola asuh juga, bagaimana suami dan istri harus sejalan. Kalau tidak sejalan, anak yang pintar bisa memanfaatkan. Anak yang tidak aktif, dia akan bingung. Jadi aku ngedengerin siapa ya? Mama atau papa? Ibu Yuliana, tentukan saja kapan bisa bebas, kapan bisa disiplin. Oke, ya. Tanya selanjutnya. Ini untuk terkait dengan pengaturan waktu, Bu. Ya. Dari Ibu Arasel Damanik. Jadi Ibu ini anaknya mood untuk belajarnya itu di pagi atau siang hari, sementara orang tuanya bekerja gitu. Jadi anak itu jadinya mengikuti jam belajarnya itu jadi mengikuti orang tuanya setelah pulang kerja gitu. Apa dampaknya, Bu, kalau untuk jam belajar anaknya ini mengikuti dengan jam orang tuanya? Boleh saya tahu bagaimana Ibu bisa bilang anak Ibu on-nya tuh di pagi dan siang hari? Boleh info dulu, Bu? Silakan Ibu Arasel Damanik. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Siska. Kalau Ya. saya lihat, kalau dikerjakan PR di pagi hari, dia cepat menyelesaikannya. Pada saat tidak ada Zoom, diberikan tugas, disuruh buat PR-nya, dia cepat. Tapi kalau malam, dia agak lambat mengerjakannya. Itu aja, Bu, saya lihat mood-nya. Oke, dilihat dari mood-nya ya. Tapi seberapa signifikannya, Bu, waktunya? Maksudnya gini, kan Ibu tadi bilang Ibu bekerja berarti kan? Ya, di pagi siang hari itu Ibu bekerja kan? Betul. Nah, seberapa signifikan? Maksudnya gini, misalnya nih, kita kan harus cari betul-betul sampai data yang tepat gitu loh, Bu. Jadi misalnya coba dicatat ya, minta tolong yang bantu di rumah gitu. Kalau di pagi dan siang hari itu abang mengerjakan tugasnya itu mulai dari jam berapa? Kira-kira boleh, tapi maksudnya paling tidak ada gambaran. Misalnya, oke, dari jam 9 sampai jam 9.30 udah selesai misalnya. Lalu kalau di malam hari ternyata butuh 45 menit misalnya. Apakah seperti itu atau tidak? Karena begini, Bu, kemungkinan ini hanya asumsi awal ya, Bu. Karena Ibu tidak ada di rumah, jadi sepertinya jadi cepat. Bisa begitu. Sedangkan saat bersama dengan Ibu, kok rasanya jadinya lama. Nah, kadang-kadang kita perlu nih betul-betul pakai alarm. Bukan paling tidak, jadi maksudnya, oh iya benar ya. Kalau memang iya, dia lebih on di pagi hari, ya. Yang bisa bantu di rumah selain Ibu, apakah ada pengasuh atau bagaimana? Kebetulan pengasuh, babysitter, Ibu Siska. Oke, babysitter bisa bantu. Ya, ya nggak apa-apa, ya pagi saja. Tapi saya setuju dengan apa yang Ibu Yuliana lakukan tadi. Beliau sampai sudah tentukan tuh, bisa Ibu Yuliana bisa sebut tuh tadi jam 3 sampai jam 4 ada waktu untuk review. Jadi Ibu bisa lakukan hal yang sama. Jamnya Ibu bisa tentukan, mungkin lebih sore kah setelah Ibu pulang kerja, dan tidak harus 1 jam juga. Nggak harus harga mati 1 jam review gitu. Enggak. Kalau anaknya udah bisa jawab ya udah.
Kalau bisa udah tadi belajar apa tentang ini, oke coba ya ibu bikinin soal lagi ya gitu. Jangan lupa tanyakan juga emosinya. Gimana hari ini? Senang? Kenapa senang? Nggak tahu. Ayo kita gali terus gitu. Oh iya soalnya tadi si Darren nyanyi buat aku misalnya gitu. Jadi tolong catat juga waktu kita ngobrol dengan anak-anak itu nggak cuma soal tugas PR, tugas PR, tugas PR. Hati-hati karena nanti nih kalau anaknya udah menjelang remaja, apalagi kalau buat saya secara pribadi mengalami masa-masa yang sulit itu waktu Andrea kelas 4, wah itu nggak gampang. Tiap level itu punya tantangan sendiri. Nah kalau kita cuma nanyanya soal PR dan sekolah dan PR ya, nanti dia akan juga selalu bilang sudah, padahal belum dikerjakan. Dan kita nggak mau itu terjadi. Bicarakan bagaimana sisi emosi. Dan kalau dari sisi emosi itu yang paling gampang juga mau ngomongin sisi emosi, mau dari yang anak TK, SD, SMP, bahkan SMA. Yang paling mudah adalah waktu kita mulai cerita sendiri. Aduh, tolong doain mama ya. Nanti mama harus ngajar begini. Aduh, tolong doain mama ya. Mama harus ketemu orang tua yang komplain karena sekolah begini. Ini kalau ngomong ke Andrea. Kalau ngomong ke Ben, mama lagi capek nih Ben. Boleh tolong bantu nggak? Jadi kita utarakan. Sehingga mereka juga memahami emosi. Sehingga waktu mereka ngalamin itu, oh ini tuh yang namanya kesel, oh ini tuh yang namanya males, oh ini tuh yang namanya nggak bisa mikir lagi, seperti itu. Ya Ibu, jadi Ibu Damanik boleh tolong dilihat lagi. Kalau memang dia lebih efektif di pagi hari dan memang sudah bisa mandiri, that's good. Ya. Oke. Ya. Ya, Bu Flora. Oke, Bu. Ini Bu Lia, ini kan sebenarnya tadi ada satu lagi menanggapi sebenarnya lebih ke pernyataan. Cuman ternyata ada masuk lagi 2 pertanyaan baru, itu gimana Bu? Untuk yang 2 pertanyaan barunya kita via email atau bisa dilanjutkan di sini gitu? Bagaimana Bu Siska? Kita masih ada 10 menit, nggak apa-apa, ayo. Oke Bu Siska. Oke, untuk yang ini mungkin lebih ke pernyataan kali ya Bu ya, dari Ibu Rumin Tauli. Jadi selama ini ketika tatap muka di sekolah, di kelas itu para orang tua itu taunya seperti anak-anak itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab para guru gitu. Tapi setelah kita mengalami masa pandemi ini ya tanggung jawab itu berpindah kepada orang tua. Jadi ketika pandemi orang tua harus berperan ganda menjalankan kegiatannya sebelum terjadi pandemi dan akhirnya ditambahkan dengan mendidik anak belajar jarak jauh. Jadi Ibu Ruminta menanggapi bahwa ya saat inilah orang tua harus ikut belajar juga untuk mendampingi anak-anaknya gitu. Mungkin Ibu Siska mau menanggapi atau kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Saya tanggapi. Ibu ingat, mengajar anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan saya di sini bicara bukan membela sekolah. Tapi memang betul ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi kan ngomongin ini, Ibu Siska, akademis. Iya, akademis pun. Dan ingat juga, pihak sekolah sudah melakukan, sebetulnya yang ngajar tetap guru. Mereka kan sudah siapkan video. Saya sudah lihat bagaimana guru mempersiapkan video untuk mengajar tema ini, tema itu nggak gampang, Bapak Ibu. Mereka tuh meluangkan waktu, edit, belum edit ya, bikin skrip dulu, mau ngomong apa nih ya,
itu karena beda. Waktu yang diluangkan mengajar langsung dengan pakai video itu double, triple lamanya tuh. Lebih lama. Karena harus pakai edit segala macam. Dan itu yang perlu dihargai dari para guru-guru. Jadi topik pembelajarannya dari peserta dibantu oleh guru. Kita bagian review. Ya, kita bagian. Jadi bukan artinya jadi nambah tugas, enggak. Memang dari dulu juga kita tugas kita untuk mengajar anak-anak. Dan itu adalah tugas yang memang setiap orang tua perlu lakukan. Itu. Ya. Oke Bu, mungkin menambahkan dari Ibu Rominta sendiri mungkin setuju bahwa sebenarnya itu tugas dan tanggung jawab orang tua juga gitu. Ketika bolehlah mungkin ketika selama masa pandemi, selama sebelum terjadi itu kita seolah-olah oh kita taunya guru mengajarkan di sekolah, orang tuanya taunya sudah ada hasil. Tapi sekarang saat ini memang sudah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak kita gitu. Oke, oh jadi bukan ini ya? Oh, bukan. Saya bukan menjudge. Ibu tadi saya lihat kayak seperti menjudge. Maksud saya gini, di saat pandemi, ya makanya saya mau meluruskan. Saya bukan ini, saya menghargai apa yang guru ajarkan, gimana semua. Cuma maksud saya itu mengajak orang tua di saat pandemi ini, mereka ibaratnya kita nih para orang tua harus kita tuh sadar gitu. Kalau selama ini kan banyak tuh ya orang tua tuh nggak tahu prosesnya gitu. Dia cuma tahu anaknya disekolahin. Tahu setahun 2 tahun, tadi anak saya tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tahu-tahu sudah tahu, anakku sudah bisa baca. Ini apa bacanya nak? Tapi para orang tua tuh nggak tahu kan prosesnya gimana, guru di sekolah gimana kan banyak orang tua yang taunya anak belajar sekolah ini gitu. Tapi di saat pandemi ini ibaratnya, jadi dia harus menyadari diri di saatnya di sinilah jadi berperan ganda. Makanya saya bilang berperan ganda sebagai orang tua juga sebagai guru, karena kita nggak bisa membiarkan anak tuh lihat tuh video tuh belajar tuh sendiri, enggak kan? Jadi kan ibaratnya anak TK, betul. Anak TK. Jadi harus kita dampingin. Setelah itu juga nanti videonya ada videonya apa gimana, soalnya saya juga selalu ajarin gitu. Nah, jadi saya ikut prosesnya. Saya ikut prosesnya gimana cara anakku menulis. Ini angka 1, 2, 3 sampai 10, A sampai Z, mulai belajar BAB, CACA, baca. Jadi saya ikut ada prosesnya kenikmatan gitu. tersendiri ya, Bu? Iya. Ada kenikmatan tersendiri ya? Iya. Jadi yang selama ini mungkin anak saya tuh kan 4 gitu ya. Selama ini kan ya memang saya ikut bantu belajar apa gimana. Cuma nggak terlalu tahu prosesnya kan, tahu-tahu aja anak udah pinter gitu, disekolahin sudah, tahu-tahu sudah bisa ini bisa itu gitu lah. Walaupun kita tahu, tapi kan ini lebih lagi gitu. Nah harus kita dampingin, harus kita ajarin. Ya mungkin selama ini di sekolah gurunya yang ngajarin megangin tangannya, ini cara nulis huruf anak ini. Nah jadi sekarang saatnya ya orang tua yang megangin anaknya, tangannya gimana cara nulisnya, ini semuanya gitu. Jadi maksud saya betul. Sadarlah sekarang para orang tua tuh sekarang tuh kita tuh berperan ganda di saat masa pandemi ini. Gitu. Mantap Bu. Jadi waktu Ibu menjelaskan lebih jauh, saya mohon maaf tadi berarti saya salah tangkap. Ya, saya juga lihat Ibu kayaknya salah persepsi ini yang saya maksud. Tapi waktu Ibu mengutarakan seperti itu gitu ya, sambil saya membayangkan bagaimana tadi Ibu memegang tangan anak Ibu belajar menulis, indah sekali tuh, indah sekali. Jadi saya bersyukur dengan ya ini sisi positif yang akhirnya Tuhan izinkan untuk kita para orang tua tuh melek mata gitu ya. Melek mata dan hati-hati dengan betul proses, memang proses. Hati-hati ini saya tiba-tiba juga teringat, kita tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita tahu itu, tapi kalau kenyataannya itu nggak gampang. Karena apa? Karena kita nggak denger kan? Bu, saya sudah selesai, temennya bilang. Bu, saya sudah selesai. 2.
Bu, saya udah selesai. Anak kita belum selesai. Terus kita ngapain? Jujur. Biasanya kita ngapain? Marah. Kamu tuh ya lihat tuh teman kamu tuh udah selesai. Kenapa kamu belum? Kenapa ini? Nah gitu nah. Tapi di saat ini kita jadi tahu gimana sebenarnya sulitnya guru itu mengajar. Sebenarnya pada saat sekarang inilah harusnya para orang tua tuh nyadar gitu. Kalaupun ada selama ini yang nyalahin gurunya, itu guru itu kurang sabar atau gimana, didik anak atau gimana. Justru sekarang saatnya lah para orang tua tuh sadar tuh gimana tuh cara susahnya guru tuh mendidik anak kamu gitu. Nah, jadi ibaratnya jangan hanya anaknya salah dikit, yang disalahin tuh guru gitu. Jadi pada saat sekarang kan dia ngerti gimana tuh didik anaknya sendiri aja dia sampai paningnya gimana gitu kan. Gimana lagi ngedidik guru gimana guru yang ngadapin satu anak tuh sampai 25 murid, 35 murid dengan karakter yang berbeda-beda, gimana spanningnya gitu. Sedangkan kamu aja yang didik anak kamu sendiri satu aja bisa suara sampai ke tetangga 5 depan rumah sampai kedengaran gitu. Betul. Jadi ya itulah. Makanya waktu tahun lalu saya share bersama dengan rekan-rekan guru di Sekolah Baptis Palembang, ya saya bilang kalau enggak Tuhan yang panggil, kalau itu enggak panggilan Tuhan untuk kita jadi guru, kita enggak akan bertahan. Enggak akan. Karena memang tantangannya sulit gitu, sangat sulit. Ibu, terima kasih buat share-nya dan terus semangat ya, Bu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Bu. Ini pertanyaan dari Ibu Citra. Bagaimana cara kita menghadapi anak kita yang hanya mau mengerjakan tugas apa yang dia inginkan, sedangkan jika tugas yang tidak dia inginkan butuh waktu untuk mengerjakan? Disiplin, Bu. Ibu Raina, buat perjanjian dengan anak ibu. Ya, buat perjanjian. Buat perjanjian contohnya seperti ini. Ada hak, ada kewajiban. Kita tanya, kalian, nak, kamu pikir kamu bisa, maunya apa? Kita tanyakan haknya. Oh, aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, gitu ya. Aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, gitu. Oke, tapi kamu harus lakukan dulu kewajibanmu. Apa kewajibannya? Ditulis. Ditulis sama-sama. Ditempel perjanjiannya di kulkas, di dekat meja makan, di dekat meja belajar, supaya keinget. Anak, ingat, generasi alfa, anak yang cerdas, anak yang tahu, memanfaatkan itu bisa. Bahkan salah satu fakta yang sangat mudah untuk terjadi, Zoom nih, on video, dia on. Di handphonenya dia nonton. Untuk anak SD yang udah kelas 4, 5, 6, itu tantangan tersendiri. Kuncinya disiplin orang tua. Kalau dari sisi parenting, umur 0 sampai 6 itu memang harus disiplin tinggi. Otoritas harus ada di orang tua. Ya Bu, selamat mencoba. Jangan mudah menyerah. Masih belum berhasil, tentu. Sekali, 2 kali pasti belum langsung berhasil. Ya, tapi kita terus. Dan ingat, komunitas itu selalu membantu. Curhat, saling mendukung antara dengan yang lain, dan bisa minta bantuan dari guru untuk menyampaikan kepada anak ibu. Oke, apakah itu terakhir atau ada Ini satu lagi Bu yang terakhir. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, berapa jam waktu ideal anak gunakan gadget setiap hari, khususnya anak TK, karena di saat pandemi ini kita sering memutarkan video pembelajaran dari YouTube untuk anak. Dari Ibu Yuli Ningsih. Ibu Yuli Ningsih, ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab secara angka, Ibu Yuli. Kenapa? Karena ya di satu sisi kita harus meminimalisasi anak melihat screen
ya. Tapi memang di satu sisi lagi, memang sekarang pembelajarannya harus melalui gadget. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan pembatasan, pengontrolan diri kembali di luar dari jam sekolah. Kenapa? Karena seringkali kita suka tidak sadar, ya. Saya ulangi, kita seringkali tidak sadar kalau udah selesai jam sekolah, terus handphonenya masih di anak, terus laptopnya masih on. Ya nambahlah, hati-hati, minus anak-anak TK tuh bisa kena, maksudnya matanya udah bisa minus loh dari TK. Nah, hal praktis yang tadi yang contohnya itu yang saya lakukan barusan, yang waktu sebelumnya itu yang kita bilang namanya karena ini dalam bahasa Inggris jadi bilangnya ya 20-20-20 gitu. Karena ya udah melihat screen selama 20 menit, lalu kita melihat sejauh 20 kaki selama 20 detik. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi latihannya itu mata supaya nggak gampang lelah. Atau ada juga ini juga jadi bisa masukan Bulia buat guru-guru. Jadi sebelum pembelajaran ya kalau guru TK ya memang pasti dinamis ya sambil bergerak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi stretching dulu lah, terus apa dulu gitu. Jadi nggak langsung nggak langsung ke pembelajaran. Kalau TK memang biasanya bisa jauh lebih dinamis daripada anak SD atau SMP atau SMA. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya waktu yang ideal, saya tidak bisa jawab, kembali kepada kebutuhan pembelajaran online yang pasti sudah dipertimbangkan jamnya oleh sekolah masing-masing. Setelah itu kembali ke pola disiplin dari orang tua. Atur waktu. Ya, atur waktu dan jangan lupa orang tua harus jadi contoh. Orang tua harus juga kasih contoh ada waktu nggak pegang handphone. Waktu makan malam, contohnya ya, waktu makan malam itu waktu nggak pegang handphone, kita ngobrol. Serius itu. Itu tantangan, saya akui. Itu tidak mudah, tapi memang harus kita lakukan. Harus disengaja gitu loh, harus disengaja. Kalau enggak tuh naturalnya memang pegang handphone terus sambil, oh ya ngedengerin tapi nggak ngedengerin. Itulah yang jadi anak lihat. Itulah yang anak lakukan juga. Oke, itu jawaban saya. Oke, baik Bu. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Bu Siska. Atau mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan buat para orang tua? Silakan Bu. Oke, baik. Kesimpulannya adalah yang pertama, kenali seberapa kenal kita dengan anak kita masing-masing, ya, baik dari gaya belajarnya, bahasa kasihnya, itu nanti topik itu bisa kita kembangkan tuh, Bulia, ya, karena dengan mengenal anak itu memang harus ya kompleks gitu loh, kompleks ya, jadi paling tidak kita kenali dulu gaya belajarnya, bahasa kasihnya, lalu disiplin itu sangat menjadi kunci untuk orang tua TK di bawah umur 6 tahun. Dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita juga harus mengurus diri kita, memberi waktu untuk diri kita belajar, memberi waktu kita sebagai orang tua untuk mengisi diri, supaya kita siap kembali untuk mendidik anak kita. Ya, terima kasih untuk para orang tua yang tidak ragu untuk mengemukakan pertanyaan, bahkan juga pernyataan bagaimana perkembangan atau pengembangan diri yang sudah terjadi daripada para orang tua yang dulunya belum tahu ini, tapi sekarang harus tahu begini dan begitu. Ya, kita jalani ini sama-sama dan komunitas itu juga penting. Komunikasi dengan sekolah itu juga penting. Panjang ya.
pakai itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siska. Semoga kami juga para orang tua dari pemaparan materi dan sharing pengalaman dari Ibu Siska juga dapat pencerahan lah untuk kami juga untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Siska dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Lia. Baik. Terima kasih Bu Flora dan Bu Siska. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:10 tanpa terasa kita lebih ya? dari jam yang kita tentukan atau karena kita memang ibu-ibu ya. Betul. Yang penting masakan udah siap kan buat makan siang. Iya, terima kasih tanpa terasa tapi satu kekuatan kita memang memerlukan kegiatan-kegiatan yang membangun seperti ini. Harapannya kami TK Baptis pun juga ini adalah acara perdana kami, bisa kami berkelanjutan dan membekali para orang tua. Terima kasih untuk para orang tua yang berkenan bergabung pada hari ini ya, dan para pemirsa di YouTube karena ada beberapa yang tidak bisa join di Zoom. Kami memberikan link YouTube dan menyaksikan melalui YouTube. Kita orang tua tidak sempurna, kami guru pun juga tidak sempurna. Dan kita bersama-sama belajar. Terlebih kita harus memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber pengetahuan ya. Hikmatnya memberikan kita, menuntun kita untuk kita bisa mendampingi tumbuh kembang anak kita bukan hanya dari TK. Tapi hingga sampai mengantarkan ke jenjang berikutnya. Nah, untuk para orang tua dan para peserta webinar, kita akan menutup acara pada siang hari ini dengan doa. Namun sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama. Ya, mohon ibu-ibu dan bapak-bapak para peserta webinar boleh menyalakan video, memberikan pose yang terbaik. Boleh dibuka videonya. Ya, baik. Semuanya sudah membuka videonya. Saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Tuhan memberkati dan mohon kesediaan Ibu Siska untuk memimpin dalam doa, meneguhkan kami para orang tua dan para pendidik untuk semakin semangat lagi. Oke, yuk mari kita berdoa. Sekali lagi sebelum saya tutup doa, hanya memberi semangat kita bisa kalau kita bersama-sama. Ya, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Sabtu yang istimewa, di mana kami boleh belajar sama-sama dan bagaimana kerinduan kami untuk menolong anak-anak yang sudah Engkau percayakan untuk kami didik, baik itu anak kandung dan juga anak didik dari sekolah TK Baptis Palembang. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap mereka satu demi satu, mereka begitu unik, begitu istimewa di mata-Mu, dan kami bersyukur untuk punya kesempatan untuk mengasuh mereka. Mampukan kami Tuhan karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Mampukan kami Tuhan karena kami sering emosi. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengontrol emosi kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami. Sepanjang perjalanan pengasuhan, biarlah kami terus boleh berpengalaman dengan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kepekaan apa yang harus kami lakukan bersama dengan suami kami sebagai partner dari pengasuhan anak-anak kami. Berkati TK Baptis Palembang, berkati para orang tua, kami terus bersandar kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Siska. Baik Ibu-Ibu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Bu Siska. Mari, sama-sama Ibu. Bye-bye. Salam kenal buat yang baru pertama kali melihat.
Dan juga terima kasih juga buat Miss Grace, Cilili, dan beberapa teman yang mukanya sih tidak asing buat saya. Oke, terima kasih juga Bu Flora, Bu Keisha dengan multimedianya yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu Siska. Oke. Apa kita mau bicara langsung atau kita selesaikan di sini atau bagaimana? Bu Lili? Salah, Bu Lia. Itu artinya udah perlu break. Ibu Lianya malah udah keluar nih kayaknya, Bu. Udah keluar. Oh ya sudah, berarti memang sudah cukup ya. Oke deh kalau begitu. Bye-bye Ibu Keisha, thank you ya. Selamat datang di TK Baptis. Masa-masa anak TK adalah masa-masa yang menyenangkan karena mereka harus memulai hidup mereka dengan belajar untuk mengenal sekolah. Mereka belajar berpisah dari orang tua dan mereka belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Oleh sebab itu, TK Baptis mengangkat satu tema, Grow in Faith, Love and Knowledge. Harapannya mereka dapat mengenal Tuhan melalui sekolah dan mereka belajar untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama dan pengetahuan itu akan ditambahkan bagi anak-anak. Dulu awalnya anak saya pendiam, sekarang lebih ekspresif dan lebih cerdas. Pembinaan iman Kristen yang kuat di sini sehingga sambil belajar juga sambil mengenal dengan iman kekristenannya. Keagamaan dibimbing untuk baik mau makan berdoa, baik mau tidur berdoa. Diharapkan anak-anak kedepannya bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Adapun TK Baptis memiliki pembelajaran-pembelajaran. Kami bagi menjadi dua kategori, anak-anak TKA dan TKB. Anak-anak TKA adalah anak-anak usia 4 sampai dengan 5 tahun dan anak-anak TKB adalah usia 5 sampai dengan 6 tahun. Adapun pembelajarannya adalah anak-anak sejak kecil kita ajari belajar akademik, baca, tulis, hitung, dan mereka mengenal dua bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dua bahasa ini mereka memulai dari level yang dasar, yaitu mereka belajar untuk berbicara. Ni hao, wo chào ghê rực, cao xin, wo tu su chai Baptist. I love study in the Baptist because it's a fun way to learn. Join us everybody, smile. Alasan saya menyekolahkan anak saya di sini karena guru-gurunya yang berpengalaman. Selain itu, Sekolah Baptis juga ada kerjasama dengan Binus University, sehingga dari TK anak-anak diperkenalkan dengan komputer. Selain itu, guru-gurunya juga mendapatkan training tiap 1 semester sekali.
Nah, dengan training itu diharapkan guru-guru dapat membina murid-murid menjadi lebih baik lagi. Anak-anak belajar juga tentang robotik. Anak-anak merangkai robot, ada 16 unit robot yang mereka kuasai, dari keren sampai dengan super keren. Harapannya melalui pelajaran-pelajaran yang menyenangkan ini, anak-anak memiliki image bahwa sekolah itu adalah tempat belajar yang menyenangkan. Adapun sekolah ini dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam pembelajaran. Dengan ruang kelas yang nyaman, harapannya anak-anak dapat belajar dengan baik. Setiap ruang kelas dilengkapi oleh CCTV, audio visual, dan mereka dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak dilengkapi juga oleh playground supaya anak-anak dapat belajar untuk bermain di luar ataupun di dalam, dan mereka pun belajar untuk literasi karena kami memiliki perpustakaan mini. Kami setiap 3 bulan sekali ada nutrition mound bagi anak-anak. Setiap anak-anak bisa memasak ataupun melengkapi gizi-gizi mereka supaya mereka boleh bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan, fisik mereka pun juga menjadi anak-anak yang sehat. Ada karakter breeding, field trip, performing art, dan ruang parents meeting bagi setiap orang tua, sehingga ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Dan untuk itu kita juga melaksanakan ekstrakurikuler. Ada 4 ekstrakurikuler yang kami angkat: TK, Kalistung, English Club, Mandarin, dan kelas modern dance dan tari. Saya memilih anak saya sekolah di TK Baptis Palembang karena tempatnya yang strategis, tepatnya di tengah kota. Karena saya tahu kualitasnya, kemudian sekolah di sini mengajarkan kita tentang kedisiplinan, mandiri, pokoknya TK Baptis is the best. Anak saya yang nggak bisa membaca sekarang sudah syukur bisa membaca. Guru-gurunya bersahabat banget. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia TK, ayo mari sekolahkan anak-anak di TK Baptis. Kami yakin anak-anak bisa bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan, tapi kehidupan iman mereka dan nilai-nilai kehidupan mereka pun mereka bisa menjalani dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku belajar banyak di sini. Ayo teman-teman sekolah di sini ya. Dah.